Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Regina Adrian. Selamat malam Mbak Regina. Selamat malam Mas Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu lagi di Menembus Mata Batin. Senang banget bisa kembali lagi berpartisipasi di acara Mata Batin. Iya, Mbak Regina punya pengalaman mistis lagi nggak belakangan ini? Aduh, ternyata memang jiwanya nggak pernah jauh-jauh dari mistis. Gimana? Kejadian apa? Jadi kemarin kebetulan itu aku datang ke rumah saudaraku di daerah Lampung tepatnya. Jadi memang kemarin itu tempatnya dekat jalan raya gitu kan, ramai dan nggak mungkin, biasanya kan kalau yang kayak gitu yang serem gitu kan, gelap di belakang gitu dan agak lembab gitu kan, dan ini kayaknya kan nggak mungkin banget. Tapi pas satu kali itu saya sore-sore itu, karena saya datang kan agak sore, capek dan keringetan kan, aku mandi aku bilang. Tapi memang agak gelap gitu, aku bilang aku minta temenin, ada saudaraku yang perempuan, aku bilang temenin dong mandi di belakang gitu kan. Pintunya jangan tutup, aku bilang, karena kan cewek sama cewek, aku bilang gitu. Ya udah nggak ada siapa-siapa, ya udah oke lah, dia bilang gitu. Aku mandi sambil ngobrol-ngobrol sama dia. Aku bilang, kebetulan namanya Anis kan. Nis, aku bilang ngobrol, mandi. Terus dia jalan pakai baju warna putih, kemeja, pakai celana jeans. Karena kamar mandi itu kebetulan sebelah-sebelahan. Jadi satu untuk mandi, satu untuk buang air. Oke. Gitu. Dia masuklah ke area buang air. Aku pikir mungkin lagi buang air kali kan. Aku ajakin ngobrol, pas udah ngobrol, aku panggil. Kok gak nyaut-nyaut, aku bilang gitu kan. Nis, aku bilang, Nis. Itu tahu gak yang terjadi pas gak lama, aku teriak kenceng, datangnya bukan dari sebelah. Dari jarak, jadi dari arah depan, dia datang dengan baju warna merah. Dia kenapa teh? Aku langsung lihat ke sebelah kanan, maksudnya artinya itu tadi yang sebelah tuh yang pakai baju putih, yang baju putih siapa? Yang diajak ngobrol. Dan diajak ngobrol tadi itu siapa gitu kan. Dan itu sore-sore, maksudnya belum malam loh, masih jam 4-an lah gitu. Dan artinya pas aku tanya kepada saudaraku yang punya rumah, dia bilang, kata omku dengan santainya, ya memang sih dia juga pernah begitu katanya. Dan aku bilang, maksudnya aku bilang gitu kan. Maksudnya ya biasa kadang mau ngambil apa, ada yang ngasih tapi yang kayak istrinya gitu kan, tapi istri bilang nggak ngasih gitu, bukan. Dan ya itu semenjak itu ya, aku 2 hari kayaknya nggak mandi. Aduh. Tisu basah kayaknya. Tapi ya, emang dan itu benar-benar, maksudnya artinya apa ya, segala sesuatu di tempat manapun gitu, memang kita nggak, bukannya kita mempercayai, tapi memang ada gitu. Benar. Dan itu memang aku rasakan dan berkomunikasi langsung dengan aku gitu. Itu dia, mereka pasti ada. Sekarang bagaimana kita sama-sama saling menghargai Ya, aja. menghargai, ya. Tapi jangan menakutkan. Itu dia, mudah-mudahan malam hari ini nggak ada yang menakutkan ya Mbak Regina. Jangan sampai. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku selalu sial karena tubuhnya didiami makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dwi. Selamat malam Mbak Dwi. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi sebelumnya saya pernah berhubungan dengan pria. Lalu pria itu sakit hati sama saya. Dan beberapa kali saya menjalin hubungan dengan pria lain, itu selalu putus ya di tengah jalan. Saya datang ke orang pintar dan mereka bilang saya dinikahi oleh tubuh orang mati. Seperti itu. Jadi selalu hubungan saya selalu putus, gagal juga. Saya penasaran, maksudnya dinikahi dengan tubuh orang mati? Ya biasanya memang kita pernah dengar Mas Bayu, jadi dinikahi dengan batu, ya kita pernah dengar seperti itu ya, dinikahi dengan, supaya mungkin dia tidak ada berjodoh di dunia ini. Diam kamu! Sebentar Mbak Dwi, ini Mbak Regina berusaha untuk menjelasin loh, karena saya belum paham. Tapi memang waktu itu seperti itu kejadiannya? Iya, tapi saya nggak mau dia yang baca. Iya, oke, ini bukan membaca, ini Mbak Regina sekedar berbagi informasi. Ya mohon Mbak Dwi tenang dulu. Mbak Dwi jangan salah paham. Jangan salah paham. Bisa dilanjutin lagi ceritanya, silakan.
Waktu itu saya datang ke orang pintar, beberapa orang pintar bilang itu saya untuk dipasang untuk pemikat. Pemikat. Gitu, iya. Lalu? Jadi untuk pemikat itu saya pasang dan saya juga membawa beberapa waktu itu alatnya, kayak dikasih semacam minyak seperti itu. Oke, baik. Tujuan Baduy datang ke sini untuk apa? Saya minta untuk Mas Roy, bukan dia yang membaca atau dia yang menjelaskan, untuk Mas Roy bantu. Sebelumnya mohon maaf Mbak, saya bukan mau membaca, tapi tadi mungkin Mas Bayu kan nggak mengerti paham maksud Mbak, jadi saya cuma bantu ngerti ini aja gitu. Iya, sabar ya Mbak. Mbak jangan emosi juga ya. Regina, maaf ya. Oke, baik. Kami akan tanya ya, kita akan lihat gimana pendapat teman kami mengenai kejadian ini. Saya akan ajak Mbak Dwi untuk ketemu langsung dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dwi, dengan tanggal lahir 20 April 1985, sosok yang sangat penuh dengan emosi dan amarah. Saya merasa aura dari sosok Dwi ini telah ditutup oleh makhluk gaib. Adanya sebuah rasa sakit hati dari orang lain dan mengakibatkan sosok Dwi menjadi selalu curigaan terhadap orang dan mengalami kesialan. Dwi itu identik sekali dengan sosok genderuwo dan banyak bulunya. Selamat malam. Selamat malam. Hai Regina. Halo, kabar? Hai, apa kabar? Baik, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sekarang Mbak Regina, kamu punya tugas sekarang untuk Oke. membaca ini ya. Oke, Mbak Dwi lahir tanggal 20 bulan April tahun 1985. Ya. Mbak Dwi ini bilang dia susah sekali dapat jodoh. Waktu itu pernah ada laki-laki yang sakit hati dengan Dwi dan setelah ditanya ke orang pintar, katanya Dwi ini dinikahi dengan tubuh orang mati, makanya dia tidak pernah berhasil dalam hubungannya. Dan malam hari ini, karena dia merasa auranya tertutup, datang ke menembus mata batin untuk bisa membuka semuanya. Dan kalau bisa ya dapat jodoh, ya mudah-mudahan malam hari ini bisa ketahuan nih penyebabnya apa sih dia sampai tertutup dan susah dapat jodoh. Apakah benar dia dinikahi dengan tubuh orang mati? Baik. Kamu melihatnya gimana, Roy? Untuk Mbak Dwi adalah sosok orang yang sering dikecewakan laki-laki dan sering banget mengalami patah hati dan hampir bisa dihitung dengan jari. Saking banyaknya udah nggak bisa kehitung dengan jari berapa orang yang udah nyakitin dia. Dan itu bolak-balik terjadi sama Mbak Dwi. Saya ngerti perasaan yang Mbak Dwi itu adalah trauma yang sangat mendalam terhadap laki-laki. Dan semua ini adalah proses. Saya menduga juga dan saya meramalkan. Kamu lagi menjalani hubungan dengan seseorang juga yang sudah punya keluarga. Apakah itu betul? Benar. Kemudian saya melihat di dalam tubuhnya juga kita terawang yang ini dulu ya, case per case. Jadi saya merasakan dia ada 2 orang yang lagi dekat sama kamu. Iya. Terkait dengan berbicara terikat dan pemikat, saya melihat perempuan berambut panjang berwarna hitam seperti kuntilanak dan bajunya warna hitam juga. Mbak Dwi di sini tuh punya sisi magis. Di dalam tubuhnya dia tuh punya semacam susuk, betul? Iya. Harusnya pasang susuk mengikat laki-laki, dapatnya bisa langgeng gitu. Tapi ini malah kebalik, pasang malah jadi berantakan semuanya. Alih-alih pengen kehidupan cinta bak layaknya Cinderella, tapi malah jadinya kayak begini. Udah banyak tangisan air mata kamu sebenarnya. Dan kamu tahu nggak? Saya punya perasaan dan bukan
firasat, tapi feelingnya. Selain daripada magis ini yang kau punya di wajah. Tapi saya kasihan sama mama kamu. Ada apa dengan mama? Mungkin Dia ya Oh, karena di sini menginginkan ya jodoh ya. Jadi ya kepikiran mungkin orang tua saya seperti itu. Mama Gitu. kamu adalah orang yang hebat dan saya merasa mama kamu menginginkan laki-laki yang terbaik. Dan dia udah nangis darah banget. Hati sudah terluka sekali karena dia benar-benar sayang sama kamu. Dan kalau kamu mau nangis aja kali, nggak usah ditahan. Dan menurut saya hal-hal magis pun saya juga ngerasa semua udah terbongkar. Dan saya mau gambar sosok kuntilanak di sini. Kamu lihat kuntilanak ini emang ikut karena susuk yang dia pakai ya, Ron? Iya. Dari pemikatnya dia. Iya. Tapi nggak berhasil sebenarnya ya. Tidak berhasil sebenarnya, tapi malah berantakan, malah sedih. Itu loh, ngerti nggak, baik? Kayak Jadi terus-terusan disakiti, dan terus-terusan. dikecewain. Kamu kebayang nggak perasaan seorang ibu yang melihat anaknya kayak begini? Pasti luka sih. Sedih pasti sedih dan prihatin banget. Kamu mau nangis? Orang tua saya pasti sedih banget. Kamu tahu kamu? Makanya saya datang ke sini untuk diminta bantu Mas Roy untuk bisa ngilangin aura negatif. Dan saya juga bawa alat pemikat itu, minyak-minyaknya itu, mohon gimana ya untuk dihilangkan Paling tidak untuk dari mengganggu. magicnya itu. Iya. Tapi itu Mbak Dwi, ibunya, orang tuanya tahu kalau Mbak Dwi menggunakan pemikat-pemikat itu. Itu dia nggak tahu. Nah, terus waktu Mbak Dwi dapat kabar katanya dinikahi dengan tubuh orang mati, itu gimana ceritanya? Nggak ada yang tahu, cuma Mbak Dwi doang. Nggak ada yang tahu. Mas Roy, kenapa ya? Ya itu kayaknya dia udah ini deh. Ada Ada yang datang, nempel ya. nempel. Aduh, bentar ya. Kayaknya mungkin yang digambar ini deh. Karena saya berkali-kali ya, bengong saya selalu Ada tisu kali. Hah? Darah. Tangan dong. Minuman. Tisu segala. Minuman. Muntahin. Masih bisa diteruskan atau tidak? Bagaimana kondisi badan kamu? Matanya merah loh. Itu kayaknya udah kayak agak ada darah pak. Terus apa? Lipstick ya? Oh, lipstick. Lipstick. Ini Kayaknya jangan pakai itu deh Mas Bayu. Takutnya kenapa pakai terus mungkin. oke, ini maksud saya Itu ini apa ya? itu kayak rambut ya. Itu kayak Rambut. Itu kayak rambut udah lama kayaknya memang udah di dalam diri dia. Selama ini jadi di dalam badannya Dwi ini Roy rambut itu. Iya. Berarti syukur alhamdulillah dong. Berarti bersyukur dong kalau ini itu kenapa ya Mas? keluar. Ini udah habis atau masih ada lagi di Nggak dalam? tahu. Di dalam nggak ngerti ya saya. Dia nggak sadar Mas. Dia nggak sadar. Diam kamu! Ini sosok yang digambar ya? Soalnya matanya tuh serem banget loh. Ya cara ngelihat. Kamu diam aja, kamu duduk aja. Kamu duduk aja. Iya udah Mbak Dwi. Mbak Dwi kalau dengar saya, tolong tenangkan dirinya. Jangan saya marah-marah di sini. Ini maksud nggak ada yang bermaksud jahat kok sama Mbak Dwi. Ya, kami berusaha untuk bantu. Ini Roy coba untuk cari solusinya. Mbak Dwi boleh duduk dulu lagi nggak? Kamu Ya. diam aja ya. Ini bukan yang
Mbak Dwi ini. Coba duduk Mbak Dwi, jangan emosi dulu. Sabar ya. Sabar ya. Ini emosional banget. Ya saya Masih cuma kuat? mikir kalau dengan sifat seperti ini, ya dengan logika aja agak sulit sih memang untuk dapat pasangan ya. Dengan temperamen yang Dengan tuh berubah-berubah. tiba-tiba dia nggak sadar mungkin dengan pasangan dia seperti ini dan dia kabur mungkin. Iya bisa jadi. Pas kamu dikatain itu apa perasaan kamu? Kalau aku melihat itu bukan dia ngomong gitu. Yes. Atau kaget sih? Dia, Kalau kamu kalau aku jujur ya, kalau sebagai kita normally pasti kita sakit hati sekali. Tapi aku karena melihat ini tidak normal. Jadi artinya so kita nggak usah dengerin karena aku tahu ini bukan pribadi dia sesungguhnya. tapi masih kuat ya. Yes. Bagus. Kalau nggak kuat gak nih. Soalnya ini medan ini medan perang yang aku tuh gambarin di studio nih. Menembus mata batin itu medan perang yang sangat berbahaya. Serangan hantu, serangan psikopat membawa Fisik, pisau, kemudian seorang yang mempunyai kepribadian yang temperamental dan segala macam. Jadi Mbak Dina ya bisa mungkin kalau diserang kamu belajar sabar aja. Kalau aku meyakini sih pasti apapun ini yang mau keluar dari sini pasti otomatis pasti dia akan bentrok seperti itu. Kasihan sebenarnya. Kasihan, karena dia semua nyadar apa yang dilakukan, apa yang dia omongin. Kalau dilihat memang saya mau tahu soal dinikahi dengan orang mati, dengan tubuh orang mati. Saya pernah melihat saya pernah melihat ini di kebudayaan Thailand. Kebetulan saya juga budaya Thailand juga kan. Mereka mempercayai kehidupan setelah kematian sampai ada beberapa mitologi. Dia menikahkan dengan orang yang sudah meninggal, artinya ada keterikatan seperti itu. Artinya dia udah diikat dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Dan itu memang ada sebenarnya. Tapi saya tidak nyangka kalau di Indonesia Ada ada seperti itu. inian. Tapi tujuannya itu untuk menutup dia menikah dengan orang lain atau Tujuannya ini sebenarnya ya, Mbak Dwi mungkin yang lebih tahu, itu ada prosesi ritual untuk melancar jodoh atau mengikat jodoh, mungkin ada supaya menarik lah intinya. Selain susuk, dia juga tidur dikawinkan dengan tubuh orang mati. Di Thailand ada seperti itu. Mbak Dwi waktu dinikahi dengan orang mati, itu menurut orang pintarnya yang mengatakan itu, siapa yang melakukan itu? Mbak Dwi sadar nggak? Atau pernah melakukan ritual atau apapun itu? Atau jangan-jangan memang di luar pengetahuan Mbak Dwi sudah dinikahi dengan orang mati? Itu di luar sepengetahuan saya, Mas. Di luar Karena di luar sepengetahuan saya. Karena pada waktu itu kedugaan awal saya itu saya selalu gagal dan saya datang ke orang pintar dan itu orang pintar yang memberitahukan kalau saya yang dinikahi dengan orang mati itu. Dan itu kejadiannya sudah lama ya, tahun 2003 kemungkinan. Itu nggak bisa diakhiri itu pernikahannya? Untuk pernikahan itu saya kurang tahu ya. Saya datang ke sini untuk minta bantuan Mas Roy itu bagaimana untuk menghilangkan aura negatif saya itu. Baik. Kalau dibilang aura negatif, apakah ada sesuatu yang Mbak Dwi bawa hari ini? Entah itu jimatkah atau apapun itu yang bisa saya lihat atau saya cium? Saya bawa jimat itu Boleh, silakan diam. dan ada 2 jenis di situ saya bawa. Bawa semua. Saya bawa semuanya. Diam. Dia dari bahasa Nah, tubuhnya. bahasa tubuhnya tuh dia tuh Dengan dia nih merobek-robek tisu, lecek-lecek ini ngerasa dia terancam terancam sih. sekali. Betul sekali. Gila loh, diomongin kayak begitu langsung. Apa? Oh, udah kaget banget. Karena kalau kita lawan sama gila. Jangan sama gilanya. Sama gilanya, ya kan? Itu dari awal udah lihat. Iya. Ditaruh aja. Tapi ini rambut yang keluar dari badannya dia ada kaitannya dengan sosok yang kamu gambar ya? Rambut dia. yang dikeluarkan, rambut yang muncul, itu adalah rambut sang kuntilanak yang selalu mengikuti Mbak Dwi. Tapi saya merasakan nih di sini, tapi dia sangat welcome terhadap saya ya, tapi tidak dengan kalian. Saya lihat dari sini auranya
daerah teritori. Tiba-tiba kenapa dia nangis loh? Kamu kasih support. Jangan kepegang saya! Mas Roy. Dia kayaknya nggak bersahabat banget ya dengan saya. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Temperamen banget Mbak Dwi bisa nangis dulu ya. dan Mbak keras Dwi. banget gitu loh. Ya ini Mbak Regina tadi coba untuk ngasih dukungan loh, ngasih Enggak, dia keras support banget untuk gitu. Kayaknya tenaganya kayak bukan tenaga seorang perempuan loh. Ya untuk ngebantu. Bener kan? Mbak Dwi juga harus bisa Kayaknya ngendaliin dirinya tenaganya ada di sendiri. sesuatu Jangan yang sampai lain. bisa malah bikin kacauan di sini. Udah sih. Nggak tersinggung, cuman Regina nggak tersinggung. aku nggak tersinggung, cuman aku worry banget gitu. Aja. Saya nggak suka. Saya nggak suka dipegang dia. Ya tapi itu maksudnya baik loh. Nggak ada maksud untuk menyakitin. Mbak Dwi kenapa nangis? Kenapa? Kenapa tiba-tiba sedih kayak gini? Kenapa? Saya keinget suami saya. Dia yang ngebuat ini semua. Tapi suaminya tuh dilihatnya. Menurut aku ya, Ini sebenarnya yang mau pisah Mbak Dwi atau keputusan bersama sebenarnya? Saya yang mau bisa. kasihan loh. Baik, terkadang orang terjebak dalam cinta yang Cinta yang seperti ini ya. Kayak Udah begitu sehat. ya. Iya. Maksudnya sulit karena sudah dalam satu ikatan pernikahan mungkin ya. Dia pengen lepas, tapi suaminya gak dapetin orang tuanya. Kecewa sih, jadi stres depresi bisa. Ya, itu mungkin karena mungkin nggak mau pisah Mas Bayu. coba kalau saya yang ini ya. Aku sorry nih, bukan nggak mau deket nih, tapi aku takutnya Iya, dia tidak iya. bersahabat sama aku. Dan tenaganya sangat besar banget. Iya, gak mau nanti malah kenapa-napa lagi. Semua yang udah terjadi. Kesalahan fatal di masa lalu sudahlah biarkan. Menanam karma baik ya yang berhubungan dengan yang lain itu ya. Saya tahu loh dia depresi dan Ya, stres. pasti. Oke, ini pelajaran bagi siapapun yang punya rencana atau masih pasang susuk. Bahwa kalau pasang susuk sebenarnya nggak menghasilkan kebahagiaan, justru Enggak. malah memunculkan penderitaan seperti ini. Iyalah, Secara batin tersiksa banget. sangat. Dan secara nyatanya mungkin jadi kebalik ya dengan Iya. apa yang niat kita ya. Itu dia jadi terbalik. Niatnya kemana, yang terjadi justru sebaliknya. Iya. Oke, Saya gimana mau, ngilangin susuk pengaruhnya ini, Roy? iya. Saya mau menghilangkan pengaruh susuknya ini juga. Saya ingin membawa dia ke ruangan mediumisasi. Ke ruang mediumisasi ya. Oke, Mbak Dwi, kami akan ajak Mbak Dwi ke ruang mediumisasi. Diikutin aja dulu prosesnya ya. Roy akan mencoba untuk menghilangkan pengaruh susuk yang masih ada di badannya Mbak Dwi. Kita lihat dari situ, mudah-mudahan ke depannya Mbak Dwi justru bisa mendapatkan kebahagiaan. Kesini masih Ya. banyak. Ini dibawa ya Mbak Dwi ya. Ini dibawa, terus kita akan jalan ke sana. Hebat. Tapi saya mohon dan tidak terkendali ya. Jangan sampai Dia ngomongin terkendali orang atau enggak, mungkin itu dia nggak dia. bisa kontrol, Bay. di luar sadarnya dia ya. Itu dia. Oke, oke, ya. Jadi kalau Mbak Regina nanti berusaha untuk membantu, dan kalau misalnya Mbak Dwi nyadar ada bisikan atau ada perasaan yang ingin menyerang, sekuat tenaga kami mohon untuk dilawan ya. Dilawan, Jangan ya. sampai justru malah Pasti Mbak Dwi bisa kok. Bisa, pasti bisa. Karena kita punya kuasa apa yang terjadi di badan kita sebenarnya. Sudah bisa ke sana? Kita berangkat? Bawa lilin, Sebentar, Regina. Mbak Regina bawa lilin. Oke. Karena Semoga lilin tidak itu terjadi apapun juga. api itu beberapa hantu takut sama Ayo, api. Mbak Dwi, ikut kami. Mungkin Mas Bayu yang agak depan. Bawain aku lilin. Oke. Sebelah kanan, kita ke sebelah kanan. Mbak
masih benci sama dia? Saya nggak suka dia ngomong. Udah saya diam ya. Kenapa nggak sukanya? Dia tuh lonte. Saya nggak suka kamu banyak ngomong. Mbak, kamu ngomong nggak boleh sembarangan loh. Kamu harus kontrol loh. Mudah-mudahan setelah di cleansing bisa lebih. Oh dia, oke kita tahu dia pasti ada pengaruh. Tapi aku lihat dia sangat tidak kontrol banget dan terus-terusan mau bicara seperti itu. Kamu bisa kebayang nggak sih kalau misalkan ya sorry kita masih bisa sabar ya. Tapi kalau 1 kali 2 kali kita tuh kan punya perasaan. Iya. Ini tugas juga, mungkin ini jadi PR juga nih buat kita. Gimana biar dia tidak membenci perempuan juga. Nah, tugasnya Regina adalah gimana membujuk supaya ini bisa seperti Mbak Dwi sesama perempuan. Aku tuh selalu aku merasakan Mas Roy, bukan aku tidak membantu dia, tapi memang dia dari apapun juga mungkin sebelum itu diambil dia tidak merasa bahwa aku adalah ancaman karena aku mungkin perempuan ya. Karena masih ada pengaruh-pengaruhnya. Kasihan, tapi kalau melihat seperti ini kita kan hidup di dunia. Diam, kamu diam. Coba Mbak Dwi. Mbak Dwi. Aku sih berharap kalian bisa rukun. Diam. Mbak Dwi, kendaliin dirinya Kamu ya. tuh seorang ibu loh. Iya. Kamu perempuan. Kamu Diam. Mbak Dwi jangan kasar, Jangan pegang-pegang saya kamu. Aku nggak pegang. Biar Mbak Aku Dwi. kasihan banget sama kamu. Jadi kita semua untuk di sini nih untuk ngebantu Mbak Dwi loh. Ya. Ya kami Dia bisa depresinya ngerti sangat kalau banget. kecewa dan melihat semua perempuan seolah-olah emang sama gitu. Tapi di sini maksudnya untuk ngebantu Mbak Dwi kok. Iya. Mbak Regina tuh baik loh. Bayangin baik. Nah, Kalau kamu nggak bisa kontrol, nanti gimana kamu dapet jodoh? gitu. Kamu harus. Kamu nggak usah ikut campur sama saya ya. Saya harus kasih tau kamu, karena itu yang bicara. Kamu bukan diam. Saya nggak akan diam sebelum. Kamu diam. Tidak. Kamu harus lawan. Diam kamu, Tidak. diam. Enggak. Kamu diam, bisa nggak sih? Balik ke topik saya. Mbak Dwi, saya pengen nanya, ini isinya apa aja ya? Ini minyak untuk Dibuka satu-satu boleh kok? manis, Ini untuk pemanis, pemikatnya ya. untuk pemikat saya. malam. Setiap malam untuk apa? Untuk dia dilihat orang biar ada pemikat saja gitu. Loh, kan Mbak Dwi masih dalam proses perceraian ya. Iya. Berarti Tapi di sini- Mbak Dwi punya suami tapi berusaha untuk memikat laki-laki lain. Iya, karena di sini saya untuk proses cerainya itu memang saya yang mau cerai. Tapi belum selesai. Belum selesai. Dan dalam prosesnya Mbak Dwi berusaha untuk memikat laki-laki lain. Iya. Jadi untuk mendekati, untuk mencoba hubungan baru dengan pria lain. Mungkin ada kesamaan cerita antara Regina dulu kisah cintanya yang buruk. Kemudian mungkin punya pengalaman yang bisa di-share ke dia. Dulu juga mungkin aku juga pernah Nah, mungkin dia nggak suka dengar ceritanya Regina. Oke, Mbak Dwi, sorry ya. Aku dulu pernah juga sama mengalami kekecewaan yang sangat dan bukan 1 kali 2 kali mungkin dengan namanya laki-laki, dan saya sudah tidak percaya dulu dengan laki-laki. Semua dulu laki-laki semua saya anggap semua sama. Tapi sampai satu titik saya menyadari bahwa memang tidak semua laki-laki itu seperti itu. Mungkin Tuhan pasti setiap di muka bumi ini Tuhan sudah mempertemukan jodohnya masing-masing. Iya. Dan Mbak Dwi juga ada jodohnya. Mbak Dwi nggak usah khawatir, pasti Mbak Dwi Allah berikan yang terbaik. Yang penting kamu baik, karena perempuan yang baik cuma untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau kamu seperti ini gimana kamu? Ya, sudah cukup. Mbak Dwi. Mbak Dwi, saya yakin kamu akan dapet yang baik karena kamu orang baik dasarnya. Sudah cukup. Oke, Mbak Dwi. Itu yang dalam bungkusan kain hijau itu apa ya? Ya ini jimat dari sana, saya nggak tahu ini apa. Itu selalu dipegang, Iya. dikantongin. Untuk Saya apa? taruh di tas. Untuk pemikat juga. Cuma saya nggak pernah buka ini karena sudah dari awal seperti ini. Oke, gini deh. Ini kan pengen lepas semuanya. Kita mulai satu persatu. Kita akan bakar di situ dan kita akan membuat lingkaran. Ya. Oke, ini ditaruh Dilipat kembali. Dan Dilipat. aku minta Regina yang bakar ya. taruh di atas piring ya.
Aman nggak sih Mas Roy? Takutnya dia lebih marah lagi atau bagaimana? Aman. Oke. Untuk sesuatu yang baik, insya Allah bisa. Tapi mungkin dia nggak suka kalau kamunya. Silakan ditaruh di depan sini, Mbak. Dibawa ke depan sini, Roy. Excuse me, what? Di sini nggak apa-apa atau dibawa? ke Tidak depan? boleh. Di sana saja, sini kain. Oh, oke. Oke, Stop. lagi. Cukup di sini. Regina. Makan. Agak mundur ya. Oh, minta izin dulu. By the way, aku mohon maaf, aku bukan mau ikut campurusan kamu, tapi aku membantu kamu ya. Aku izin minta bakar. Hati-hati Mbak Regina. Aku minta izin ya. Awas tangan aja. Hati-hati. Jangan sentuh jimat. Tangannya. Enggak apa-apa, cuma maksudnya. Itu apa yang keluar dari situ, Roy? Duh. Kupingku kok ngiang-ngiang ya. Mbak Dwi. Duh, sorry deh. It's okay. Mbak Regina loh. Enggak, soalnya kupingku susah gitu loh. Rambutnya ada yang kebakar. Enggak ada. Rambutnya apa ya? Apaan sih tuh? Gak bisa keluar gitu ya? Dia kenapa-napa nggak sih Mas Roy? Bangun Tadi Mbak kepegang Dwi. nggak? Aku nggak pegang, cuma langsung apa sih? Meledak langsung kena kuping tuh suara ini banget gitu, cepat banget lah. Cepet banget ya. Heeh. Berarti emang bener dalamnya dia tuh gak suka sama kamu. Langsung perang ya? Sebenarnya dia Keluar dari situ loh. Jimatnya dia pengen ngebakar kamu. Ih, dan tadi tuh Tapi kakakku nggak kenapa-napa Untung kan Mas kan Roy? ininya gini kan. ininya ke sini. Saya lihat arah apinya tuh ke sini keluar. Sampai aku tuh nggak bisa ngeliat banget, maksudnya itu tuh ke arah Regina. Kita bangunin dia yuk untuk duduk di tengah-tengah. Dia kamu pasti. Aku tahu dia udah lumayan sadar. Mbak, Bangun. Mbak. Yuk. Mbak Dwi. Madu. Ini Roy Kiyoshi. Kita duduk di sini ya, Mbak. Mbak. Mbak Dwi, kita masuk ke proses cleansingnya ya. Ya, tadi jimatnya udah dibersihin, dibakar. Sekarang kita masuk ke proses cleansingnya. Duduk di sini ya, Mbak. You wanna try? The circle. A very, very big circle. Okay. You have to be careful. Now. Mbak Dwi, renungin ya. Yang sudah berlalu. Ini ceritanya adalah api pencucian. Lingkaran setan. Jadi tapi kayaknya dia lebih apa ya? lagi apa? Ini jangan terlalu dekat sini kali ya. Ya, Ya, awas api lilin. Mbak, dia kayaknya lebih apa ya? Lebih. Oke. Belum. Mbak Dwi konsentrasi ya, Mbak Dwi. Hilangin pikiran-pikiran kamu yang dulu. Percaya deh, kamu tuh orang baik juga. Sesama perempuan juga. Ya, boleh. You doing more and more like very. Careful, boy. Dia tuh kalau udah selesai ini dia tuh apa ya namanya? Tapi matanya tuh masih Belum. Mbak Dwi konsentrasi ya, Mbak Dwi. Hilangin pikiran-pikiran kamu yang dulu. Percaya deh, kamu tuh orang baik juga. Sesama perempuan juga. Ya, boleh. You doing more and more like very. Careful, boy. Dia tuh kalau udah selesai ini dia tuh apa ya namanya? Tapi matanya tuh masih Iya, Mbak Dwi tuh masih sebel sama Regina. Auranya Regina sama Mbak Dwi tuh bentrok. Kita sediain apar ya. Apar. Oke. Be careful. Oke. Oh.
Sabar ya, Mbak Dwi. Semoga api ini membakar semua kemarahan kamu. Ini justru membuat dia nggak temperamental lagi ya, Roy. Iya. Nggak jadi temperamen. Oke. Kita balik yuk, Mbak Dwi. Tapi saya tidak bisa menjamin ya Mbak Dwi itu suka Regina apa enggak. Karena saya tahu hati dia tampaknya masih benci sama kamu. Tapi ini udah kebakar semua pengaruh-pengaruh negatif. Udah, Roy. susuknya terbakar juga di dalam Udah hilang tubuhnya. Susuknya terbang ke atas gitu. Oke, kau mau coba apa? Roy, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Mbak Dwi, sekarang kegiatannya apa? Kerjaan biasa aja sih. Freelance. Banyakin kesibukan diri ya, semoga Mbak Dwi nggak ngalor ngidul ke belakang lagi, dan ke belakang lagi. Susuk dan ilmu pengasihannya semuanya udah lenyap di lingkaran setan tadi, terbakar semuanya. Bener-bener. Saya nggak mau ada apa-apa antara Mbak Dwi dengan Mbak Regina. Ada yang mau disampaikan terakhir? Kayaknya aku cuma satu pesan aja Mas Roy dan Mas Bayu. Mudah-mudahan kan tadi kan memang jimatnya yang terbakar ya. Tapi aku melihat di sini dia masih hatinya memang jiwanya memang masih marah mungkin dengan di kenyataannya memang dia masih sakit hati gitu. Jadi mudah-mudahan bisa memaafkan dan ikhlas ya. Karena kuncinya saya juga perempuan, saya pernah menikah dan saya pernah gagal. Tapi artinya jangan menyesali, jangan melihat selalu itu terus. Kita harus maju terus ke depan. Mbak Dwi orang yang baik. Karena saya lihat Mbak Dwi ini orang yang sangat sabar sebenarnya. Dia sangat bisa karena pengalaman itu yang membuat dia sakit hati. Sebenarnya dia orang baik kok. Jadi artinya saya doakan semoga Mbak Dwi mendapatkan pasangan dan jodoh yang terbaik. Dan mudah-mudahan kalaupun ini bukan jodohnya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya. Gitu aja Mas. Oke, boleh salaman. Saya mohon maaf banget kalau misalkan mungkin tadi menyinggung ataupun mungkin tadi saya ikut membakar di situ, tapi tujuannya baik kok. Oke. Mbak Dwi, terima kasih ya Mbak Dwi. Kami harap yang terbaik buat Mbak Dwi. Mbak Dwi boleh pindah ke studio. Selamat malam. Apabila ada perbuatan yang menyakiti orang lain, segeralah untuk meminta maaf sebelum semuanya berubah menjadi penuh amarah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah menjadi pengabdi setan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tio. Selamat malam Mas Tio. Selamat malam. Apa yang mau Mas Tio ceritakan? Saya sedang kesal sama teman saya. Karena Karena udah menghina sama saya. Dia udah mencaci-caci saya. menghina, mencaci maki Mas Tio. Iya. Sebabnya apa? Karena dia orang kaya, udah merendahkan saya. Oh, menghina Mas Tio. Iya. Secara ekonomi Mas Tio. Dia bilang ke saya, itu orang. Saya nggak terima itu. Sakit hati saya. Oke, setelah sakit hati, gimana Mas Tio menanggapi itu? Nah, akhirnya saya datang ke dukun untuk membalas dendam ke saya, ke dia. Caranya? Ritual. Ritualnya seperti apa? Ya, makan yang mentah-mentah. Di saat itu juga. Terus
Dia gimana kondisinya setelah diritualin? Ya, awalnya dia sakit, tapi saya ingin dia mati. Tapi nggak meninggal kan? Belum. Oke, lalu tujuan Mas Tio datang sini untuk apa? Tujuan saya ingin menantang Mas Roy. Kok datang tiba-tiba mau menantang, kenapa Mas Tio? Apa benar dia punya ilmu? Loh, apa hubungannya sama Roy? Ya, Jadi Mas Tio setelah datang ke dukun, ke orang pintar, merasa punya ilmu dan datang ke sini untuk nantang Roy. ya. Karena saya udah bawa teman saya. Tujuannya, kalau boleh tahu, Mas? Tujuan nantang cuma mau membuktikan ilmunya dia nih. Teman gaibnya sekarang ikut. Ya, ada di sini. Oke, Mas Tio, kalau gitu kami akan ajak Mas Tio deh untuk langsung ketemu ya dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tio, dengan tanggal lahir 2 Oktober 1990, saya melihat bola api yang selalu muncul di sekitar Tio. Entah kenapa, saya selalu mencium bau amis ketika merasakan sosok Tio. Banyak sekali aura yang sangat negatif dari diri sosok Tio ini. Menyeramkan dan menegangkan. Saya merasakan kalau ada sesuatu yang sangat besar antara Tio dengan makhluk gaib yang sudah lama ikut bersamaan dengannya. Tio diikuti oleh sosok iblis bertanduk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke, gestur dan manner ya. Tio, dengan tanggal 2 bulan 10 1990, betul? Ya, Mas Tio ini pernah datang ke orang pintar untuk kirim guna-guna dan dia punya ilmu, entah itu karena dari orang pintar atau leluhurnya, tapi yang jelas dia datang ke sini karena sudah merasa menguasai ilmu gaib. Dia punya teman gaib, ingin menantang kamu, Roy. Saya nggak tahu ya. Kalau saya sih sebenarnya saya nggak ada pernah mau nantang, tapi kalau ditantang orang seperti itu saya lebih baik diam. Biarlah waktu yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, bukan? Tapi emang bener dia punya teman gaib ya, Roy? Dia punya teman gaib yang sangat menyeramkan. gambar apa itu? Kenapa lu nggak suka? Nggak suka gua. Ya, mau gambar kenapa? Nyolot aja. Roy. Gua mau nantang lu ya. Seberapa besar lu punya ilmu? Ternyata lebih parah dari yang tadi. Hah? That's why aku bilang di sini medan perang. Dia bilang ternyata lebih parah dari yang tadi. Ya. That's we never know. Kamu tiba-tiba gambar sosok yang menyeramkan ini di meja. Kenapa, Roy? Kamu melihat sesuatu kah? Atau ini sebenarnya teman gaib yang dia bilang selalu ada di belakangnya? Ini siapa, Roy? Ini makhluk halus yang berada di Tio. Jadi banyak bulunya dan Gua berantakan. bilang gua salah gambar. Tuh. Oke, tenang. Oke, fine. Gua nggak gambar. Saya tetap sabar, saya tetap menghormati. Diam. Seremnya lebih serem dari Ini tadi. lebih ekstrim kayaknya, Mas. Tadi juga ekstrim. Yes. Coba Mas
Mas, lebih sabar sedikit. Sekarang lu tunjukin ilmu lu lawan teman gua. Saya nggak punya ilmu apa-apa kok. Gak usah bohong lu. Pikir. Ya, kan Mas Tio kan tahu Lu diam. sini. Lu diam. Lah, nggak bisa. Gue urusannya sama Roy. Saya nggak biarin teman saya digituin. Ekstrim banget. Sakit. Siapa lu? Kok parah banget. Tolong. Ini bro, saya nggak punya ilmu dan saya nggak ada masalah sama kamu. Kamu benci saya tiba-tiba. Bohong lu ya. Coba sedikit, Mas, pelan-pelan. Mas Tio, kalau Roy nggak mau nanggepin, tolong hargain dong keputusannya. Enggak. Gua mau nantang dia. Baik-baik aja. Nanti kalau kamu baik-baik, dia juga pasti baik-baik ngomong sama kamu. Kita juga tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita punya Sekarang tunjukin aja ilmu lu. seperti yang saya Seberapa bilang. besar ilmu lu? Baik, sabar. Tantang teman gua. Baik. Saya tidak punya ilmu pertama. Bohong Semua lu. berdasarkan pengalaman saya di dunia supernatural. Dan saya berdasarkan kebaikan saja itu aja. Sekarang tunjukin ilmu lu. Oh, kalau kamu masih mau nantang saya terserah sih. Yo, gua mau tahu. Yaudah Mas Tio, duduk dulu aja Mas Tio ya. Oke? Dia nggak bisa ya. Roy, Ya, aku tahu. kamu mau bantu dia atau kamu mau dia kita take out aja? Jangan di take out. Setiap manusia bukannya ada sisi baik dan buruk ya. Kau masih membantu kayak dia udah kurang ajar loh. Tapi saya ingin tahu apakah ada sisi baiknya dari dia ya. Pernah nolongin orang. Apakah dia baik sama orang lain, nenek-nenek. Saya ingin tahu sih seberapa besar dia baik dan positif. Saya ingin terus melihat. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, saya harus butuh bantuan. Mas, stop dong. Jangan kamu pakai kekerasan gitu. Baik-baik aja ngomongnya. Udah jangan banyak nanya. Buktiin. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya Baik, datang baik, sini, baik. nggak apa-apa baik. Terus kita tenang, duduk berbareng. Kalau kita bertiga nih ada yang lancang, mohon maaf. Gua nggak suka ya dia bikin gambar kayak gitu ya. Itu karena teman gua. Ya oke. Kami minta maaf ya kalau misalnya Mas Tio ini merasa tersinggung. Tapi sebenarnya mau ngapain sih? Nantang kesini ini untuk apa sebenarnya? Iya. Kok bisa ya tersadur, terfilter? Iya itu dia kenapa bisa masuk sini ya? Menantang dan prosedur. Karena gua tahu lu punya ilmu. Mas Roy ini sebenarnya orang yang cuma pengen membantu. Gitu loh. Dia nggak punya ilmu. Iya. Sih kalau aku rasa nih dari tim yang filter dia beda ceritanya nih. Iya benar. Bilangnya mau lepas ilmunya tapi sampai sini beda lagi ceritanya. Mau ngetes. Yang penting membantu. Iya benar. Dia mau ngetes ilmu. Ya, Itu kita pun gaib. Ya nggak udah. Memang pernah sangat tahu Justru soalnya. ini lebih ekstrim dari tadi, tapi lebih harus dibantu deh kayaknya. Karena ini Saya- lebih Saya coba ya gini. Kalau misalnya dia tidak bisa sama sekali, saya give up security. Karena kan ini membahayakan. Ini juga nih, saya harus bertanggung jawab nih. Bintang tamu Bayu dan semua penonton saya di sini. Jadi bukan saya aja. Kalau saya tersakiti mungkin nggak apa-apa, tapi jangan sampai ini ada campers, ada orang FD, ada tim kreatif itu tidak boleh. Oke, gua panggil teman gua. oh my god. It's okay. Kamu nggak apa-apa Roy? Nggak shock sih, shock. Ini lebih sakit banget, sakit banget. Sampai Yang bagian sini. iya.
Oke, jadi Mas Tio harus apa yang saya lakukan? Kamu mau panggil teman-teman kamu ke sini? Ya monggo. Tapi saya sudah tidak mau berdekatan lagi dengan Tio. Karena saya juga punya batas. Kalau saya terluka, nanti saya nggak bisa nolongin orang lain lagi. Oke, gua panggil. Kau bawa sesuatu dari dalam mungkin? Oh, ada ritual. Saya nggak tahu. Mungkin. Sakit loh Bayu itu. Are you okay? No, I'm just shocked sih. Sebenarnya, like, it's very fast, cepet banget dan Iya. kaget sih. I'm okay. Gak apa-apa. Gila deh, kalau aku kayak nggak bisa digituin. Iya makanya dia bilang dia punya teman gaib, dia pengabdi setan. That's why ya pengabdi setan ternyata memang temperamennya dia itu. Aku lupa dia pengabdi setan, ternyata temperamennya kayak Bukan film aja pengabdi setan ya. Ya, ternyata emang beneran Iblis. ada ya. Ada. Mbah iblis. Kamu lihat deh matanya tuh bener-bener. Iya. Emang mata tuh nggak bisa bohong. iya benar matang bisa Mata bohong. emang nggak bisa bohong. Tapi kebanyakan ini ya, pas partisipan yang udah punya ilmu, ngerasa hebat, pasti datang ke sini mau nantang Yang ya, aku bingung untuk tuh ngebuktiin kok- ilmunya. Enggak, kenapa mau datang ke situ lolos gitu loh ketemu Roy Kiyoshi. Karena ya disaring dia ceritain ke tim supaya bisa masuk ke sini beda sama kejadian di sini. Kita nggak pernah tahu nih di sini mereka mau ngapain sebenarnya. Itu orangnya jatuh. Jatuh tuh arannya. Ambil aja. Oke, ini untuk apa, Mas Tio? Ini yang gua lakuin Untuk pas ke dukun kemarin. Ini makanan gua setiap malam Jumat. makanan Mas Tio atau makanan makhluk gaib yang ada di belakang Ri? Ini makanan gua. Makanan dia setiap malam Jumat. Artinya ini sebenarnya kasih makan ke temen gaibnya sih kalau saya bilang. Itu ayam hitam ya. Bisa Iya, dijelaskan satu cekernya ya. persatu itu apa sih? Ya, itu kalau boleh tahu itu ayam hitam, terus udah gitu air, itu untuk apa Mas Tio? Ya untuk persyaratan dari dukun Untuk makannya Mas Tio setiap malam Jumat. ya Ini yang digunain untuk manggil dan ngundang teman-teman gaibnya Mas Tio. iya Kalau itu air apa tuh Mas Tio? air mawar. Oke. Cara gunainnya bagaimana? Ya, Coba ya kalau cara Mas Tio kalau ritual ini Mas Tio menggunakan caranya gimana sih supaya maksudnya supaya niat Mas Tio tuh tercapai tuh gimana, dengan cara bakarin ini setiap malam Jumat atau gimana Mas Tio? Ya kita makan. Dimakan langsung makan Mas Tio? Ya Arangnya. bebeknya. Oh bebek. Kenapa dia pakai bebek Mas Tio? Karena perintah dari dukun. Dan Mas Tio sudah lama seperti ini. Ya udah lama 4 tahun. 4 tahun dia kayak gini tiap malam kayak Jumat. gini, tiap malam Jumat. Ya, itu malam saya Jumat. melakukan di kamar khusus saya. Tapi yang Mas Tio rasain setelah 4 tahun seperti ini apa kekuatan apa yang Mas Tio dapatkan? 1 tahun 300. Apa Mas Tio bisa mempengaruhi orang-orang? Apa rezeki Mas Tio tambah banyak atau bagaimana? Itulah 31 Ya hari. manfaatnya buat menyakiti teman saya yang sudah menghina dan menjelekkan saya. Oh yang satu orang itu? 4 kali. Ya, Yang Mas Tio bilang sampai sakit tapi sampai saat ini Mas Tio pengen dia sampai meninggal itu? ya. Selama 4 tahun? Oh, Oh yang aku bingung maksudnya gini, dia kan pengen temannya itu mungkin sampai meninggal. Nah kalau temannya udah meninggal itu dia berhenti apa enggak? Iya. Nah ini ya bisa langsung ritual nggak nih? Iya udah berkali-kali dilakuin soal. Saya ini dengan nada rendah ya, Mas Tio. Saya tidak pernah membenci kok orang yang melakukan kejahatan ke saya. Saya ingin coba tahu. Mohon maaf kalau lancang. Kami bertiga ingin tahu cara ritualnya bagaimana. Itu pada kenapa pada yang histeris. Roy, Ya kita tengok. di cleansing di depan, di cleansing di luar. Tuh dia berubah, Bay. Dia berubah jadi monster. Ini udah kemasukan nih. Ya ampun enggak banget deh. Udah.
Bisa di cleansing nggak di luar, di depan? Ya nanti aku akan cleansing di luar. Tapi kita akan lakuin sesuatu yang beda sekarang. Saya ngelihat di sini dia bukan manusia lagi nih. Ini teman-teman penonton perlu di cleansing nggak sih, Roy? Dijagain? Aduh, tangannya itu loh Mas. Iya, tampaknya perlu di cleansing dengan singing bowl. Pakai singing bowl. Iya, atau singing bowl. Singing bowl. Mas Tio. Manipulatif. Aduh, dagingnya tuh ini darah-darah. Dan tangannya darahnya itu masih segar sekali. Iya. Mas Tio. Be careful, Bay. Hati-hati, Bay. Mau ngapain dia sebenarnya di sini? Ini dipanggil teman gaibnya ya? Iya, dia lagi manggil teman gaibnya dan beberapa makhluk gaib lagi nongkrong di atas. Ada genderuwo, ada kuntilanak dan sosok wajah pria berwajah rusak. Banyak sekali ya teman-temannya ya. Kira-kira ada berapa banyak Mas Roy? Ada 5. Sebenarnya padahal saya nggak menyakiti dia ya, tapi kenapa mereka ingin menyerang saya? Ini teman-teman yang dibawa sama dia. Iya, salah Iya, Pak. satu temennya masuk ke dalam Tadi yang histeris. Lihat deh ke atas. Mereka semua pada ngeliatin kita. Mas Tio, Ambil air. air minum. Mas Tio bangun, Mas Tio. Mas Tio bisa dengar saya nggak? Mas Tio kumpulin energinya, kita bangun dia, minum dulu, minum. Ini nggak manipulatif kan? Enggak. Dia bukan bohongin kita nih. Mas Tio bisa dengar saya? Kalau bisa dengar, kumpulin energinya, bangun ya. Kuatin dirinya. Dilawan semua yang coba untuk masuk. Tapi Coba saya nggak bangun. boleh jamin sih. Takutnya masih ada. Mas Tio, kita share minum ya. Tapi teman-temannya masih ada di sini nggak sih? Masih. Yang lain masih di sini. Dia lagi shock terapi. Dan pergantian antara manusia dengan ghost. Frekuensinya lagi. Frekuensinya kita lagi ganti berubah balik ke ke manusia. ya, FM apa gitu. Ah. Gitu. Ini lagi proses pergantian frekuensi. Lagi balik lagi ke sini. Lagi balik lagi ke sini. Tapi yang di dalam dirinya Mas Tio ini tadi udah keluar, Roy. Udah lepas dia. Yang udah dalam dirinya udah lepas setengah, cuma saya masih nggak yakin. Saya orangnya nggak gitu percayaan sama makhluk halus. Jadi tuh ini tuh bisa tiba-tiba berubah. Tapi saya tetap berjiwa ini kok. Saya akan terus tidak Bayu boleh. hati-hati dulu Mas Roy. Kayaknya matanya sudah mulai. Kebencian tidak akan habis tapi balas dengan kebencian akan habis dibalas dengan cinta kasih. Tio, saya udah maafin kok. Mas Tio bisa dengar? Bangun Mas Tio. Bangun ya. Bangun. Ya, Hah? Penonton hati-hati ya. Ini Roy bilang tadi masih ada makhluk-makhluk gaib di sekitar sini loh, teman-temannya dia. tolong saling jaga diri. Saya harus jaga semuanya loh. Ini tanggung jawab saya. Dari penonton, bintang tamu, dan partisipan ya. Kebayang kan? Jadi kalian saling baca-baca doa sendiri juga. Biar saya tugasnya agak-agak ringan. Karena ini semuanya bergantung pada saya. Nadia cepat banget loh Roy. Sebentar. Mas Tio kalau dengar saya, coba berdiri ya. Coba duduk ya. Bangun Mas Tio. Fokus, Mas Tio-nya fokus. Mas Tio-nya fokus. Iya, saya bantu berdiri ya.
Saya bantu untuk duduk ya. Oke. Ini adalah cairan kehidupan. Kamu hirup ini, cium ini. Bangunin dulu ya, setengah 45 derajat. Aku nggak boleh deket-deket, Mas. No. Kamu masih hirup dikit bentar. Dihirup. Hirup. Dah. Melekan dia. Udah masuk. Oke. Mas Tio, kamu udah sadar? Sekali lagi deh. Nih, bentar. Seperti ini ya. Udah. Oke. Udah. Saya sudah melupakan apapun kejadian yang telah terjadi. Saya tidak marah. Mas Tio bangun ya. Tengahkan saya. Kita cleansing lagi ya. Mas Tio, saya tidak akan membalas kamu ngadu ilmu atau apa. Tapi saya hanya ingin berbagi bahwa kebencian tidak akan habis kalau dibalas dengan kebencian juga. Tapi saya mau ngajarin kamu secara Roy Kiyoshi bahwa saya tetap oke walaupun kamu sampai menarik saya, sampai kalau nggak ada Bayu sama Regina mungkin saya nggak tahu. Tapi saya tetap respect sama kamu. Itu yang harus saya tangkap pelajarannya. Ya? Udah puas kan? Udah puas ya Mas Tio ya? Oke. Dia masih coba mau nyerang loh. Baik. Roy, tangannya kayak di-strobe begitu. Dari badannya. Mas Tio, bukannya tadi saya bilang ya, kita berteman. Hati-hati Roy. Kalau masih belum puas, selesain malam hari ini. Mau apa lagi? Hah? Tuh kan? Dia masih pengen nyerang. Dia masih mau nyerang. Tapi Dia masih ngakui dia kalah. kayak malu, dia malu sebenarnya. Ada dua pilihan di otak saya. Take out or try again. Kau mau coba lagi atau kita take out dia? Saya yakin Tio itu waktu kehidupan kecilnya dibully dan nggak punya teman. Dan sekarang punya teman gaib kan. Saya tahu kamu hidup menderita di ruangan 4x4, ya kan? Iya kan? Jawab iya. Ya, Saya tahu kamu hidupnya sampai becek-becek gitu. Dan saya tahu kamu nggak bisa bayar uang sekolah pas kelas 4 SD kan? Iya kan? Kondisinya prihatin banget ya. Aku tahu. Dari mata batin aku ngeliat orang tua kamu udah susah banget sampai kayak gitu. Cukup deh, hilangin dendam. Kelas 4 SD sangat suram dan lupain. Gak bisa punya biaya lalu melanglang buana. Lihat ibu kamu sampai sakit kayak gitu. Kita berteman. Dan kamu tahu masa-masa sulit kamu tahu di usia yang dini, kamu dilempar-lemparin orang kan kertas di sekolah kamu kan di pojokan. Dan itu terjadi kelas 4 SD. Kalau saya makin marah sama kamu, saya berarti gila. Karena saya tahu penyebab semuanya di sini. Dan saya tahu background kamu apa. Jadi saya tidak mau nyerang kamu. Kamu juga dituduh nyolong kan di sekolah. Oh dia mau dibully. Iya kan? terus ya. Iya kan? Kamu dituduh nyolong sama orang kan?
saya akan Kasihan sebenarnya. Iya, Mas kita Tio. berbuat baik yuk. Roy menawarkan persahabatan loh, bukan permusuhan. Nggak ada yang musuhin Mas Tio di sini. Iya. Menang. Oke. Mungkin bulan depan atau kapan gue yang menang. Enggak lah, di sini tidak ada yang menang dan kalah. Kamu yang menang aja udah. Ya nggak perlu Kita- ngikutin apa-apa kok. Berbuat baik. Buat baik ya Mas Tio. Dan lupain semua masa lalu itu. Saya masih menggunakan tangan persahabatan karena saya tahu kamu dituduh nyolong di kelas 4 SD, dibully, dibuang, nggak punya uang buat sekolah. Roy itu udah bersikap baik ya. Tapi Mas Tio kurang ajar. Mas Bayu dia memang ini deh. Memang artinya. Then we have to ya, take out him. Kita harus take out soalnya dia. Dia udah ngejulurin tangan, tapi disambut pakai kaki. Dia karena nggak bisa dikasih tahu. Bawa keluar aja deh. Ya, oh. Udah setannya udah benar-benar apa? Udah Menguasai dia. menguasai banget. Jadi susah untuk dia berubah. Rasa so jago banget ya. Dan dia udah ekstra, udah gini udah melekat banget sama diri dia semuanya. Jadi Mas Roy pun berbuat baik apapun dia nggak akan dengar karena emang sudah 4 tahun. Gitu dia tapi kalau dibilang 182 backgroundnya kali. ya kayak gitu, ya sebenarnya kalau lihat backgroundnya kasihan. Kasihan. Kasihan backgroundnya. Tapi kita jadi kita nggak bisa ini lagi karena emang jadi kita udah nggak bisa dikasihanin kok sekarang aku lihat. Nggak bisa respect kan Nggak bisa kejadian respect, ya, seperti betul. itu. Saya shock sih. Ekstrim banget. Kebayang nggak sih kalau itu di tempat orang-orang yang nggak punya kelebihan apapun? Ya bisa macam-macam Ya. sih yang terjadi ya. Jika hati dan jiwa kita terjerat dalam lingkaran setan, akan sangat sulit untuk dibersihkan karena sudah tersesat dalam kegelapan. Kalau ngeliat Tio yang merasa punya ilmu terus dia ngancem-ngancem kayak gitu, saya khawatir justru di luar masih ada unfinished business dan akhirnya dia bisa ngelakuin hal yang kita nggak mau. Iya. Dia kan perlu lihat nggak sih ke Ini orang tempatnya. kalau orang seperti ini nanti di luar tuh bisa Iya. amit ya, bisa sama orang bisa. Dan ini kenapa-napa. bisa membahayakan orang lain loh. Oh sangat. Sangat. Attitude-nya bukan attitude lagi gitu ya. Tadi tuh udah Dia Udah kalau terlalu suka nanti sama orang di luar, sampai dia bisa berbuat ekstrim apapun. Itu dia bisa ngebahayain society. Urusannya. saya Lingkungannya. khawatir juga di lokasi dia mungkin Mas Tio mempunyai lokasi tersembunyi untuk melakukan ritual. Tampaknya hari ini Tio harus dilakukan penelusuran ya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Tio. Oke pemirsa, sekarang ini kita sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Tio. Dan saya ingin membantu permasalahan yang dihadapi oleh Mas Tio. Yuk. Apaan ini rame-rame? Ada Mas, kamera segala. Mas, maaf, kita bisa ngomong baik-baik nggak? iya. Enggak. Kayak gini deh Mas, saya bakalan jelasin kedatangan kita di sini untuk apa. Tapi ngobrolnya di dalam aja kali ya. Iya, kita mau Gak di enak juga kalau dilihat sama banyak orang. Ya, Sebentar aja. yaudah. Yang lain tunggu di sini aja ya. Ya jadi kedatangan kita di sini mau ngebantu Mas. Kita juga nggak mau ada sesuatu yang terjadi ke Mas. Iya. Jadi makanya saya datang ke sini buat ngebersihin. Enggak. Saya enggak mau bantuan kalian. Kayak gini Mas, saya takut kalau dari makhluk-makhluk itu nanti Enggak, bereaksi ke intinya Mas. saya enggak mau. Mendingan kalian keluar dari rumah saya. Gini Mas, kita nggak bakal ngapa-ngapain juga di sini. Kita Iya. cuma mau ngebuktiin aja dan nggak ngeganggu barang-barang Mas yang ada di sini. Jadi kita mohon untuk kerjasamanya. Ya silakan, tapi barang-barang sini jangan disita ya. Iya. Saya nggak mau. Nanti biar saya lihat juga ya kayak gimana energi yang ada di sini.
Tapi boleh ya Mas? Boleh? Tapi janji ya, jangan pernah menyita barang-barang yang ada di rumah saya nih. Oke. Mas nanti pakai masker dulu ya. Nah Mas, biar cepet, saya mau lihat ruang ritual Mas Tio boleh? Ritual apa ya? Nggak ada tuh ritual-ritual. Mas, jujur aja, kita mau lihat sebentar. Ngapain kamu di situ? Oh, kamu nantangin saya? Ya, tunggu ya. Nanti saya akan datang ke ruangan kamu. Mas Tio, jujur aja deh sama saya sekarang. Karena saya udah ngeliat langsung ada makhluk yang dia coba buat nyamperin saya. Dan dia kayak nantangin saya juga. Jadi Mas Tio langsung aja ngasih tahu saya tempatnya di mana. Itu siapa, Mas? Oh, itu teman saya. Jadi saya boleh ngelihat ruangannya langsung, ruangan Kalau mereka teman udah Mas Tio. mengizinkan, silakan. Tapi jangan menyita barang-barang saya ya. Ya. Deh. Nuan sini kan? Ya, tapi ini nggak ada apa-apa. Oke, yuk. Saya boleh masuk, Mas? Oh, enggak. Ya udah gini deh, saya nggak akan masuk. Saya tetap di sini, tapi saya minta tolong Mas untuk bukain pintu ini, boleh? Oke. Untuk membuktikan kalau ruangan ini nggak ada apa-apa kayak yang tadi Mas bilang, saya butuh salah satu kameramen saya untuk masuk ngambil gambar, itu boleh? Iya Mas, untuk kebutuhan aja sih. Kan kita nggak masuk nih. Boleh ya? Kameramen saya doang kok, kita tetap di luar. Ya udah, ya. Udah, Bang Ucan, aku minta tolong buat masuk ya. Tadi juga barusan ada suara, jelas banget kok itu. Udah, yuk. Udah. Oh, yaudah. Mas, ini saya masih nggak boleh masuk. Nggak boleh. Ya udah gini aja deh, Mas. Saya ngerasa ada energi besar di kain-kain yang dijemur. Jadi saya boleh minta tolong nggak sama Mas untuk dibuka aja? Saya nggak masuk, tapi Mas aja yang... Oke. Oke. Itu boneka apa? Ini cuma pajangan aja. Pajangan? Iya. Kok pajangan sih? Kok ditutupin juga sama kain? Coba Mas buka yang lainnya. Tuh, ada lagi dong. Banyak banget. Mas kan gak ngizinin kita untuk sita barangnya, tapi saya mau ngasih tahu ke Mas kalau dengan adanya boneka ini, Mas kayak nyediain tempat untuk makhluk lain itu masuk. Jadi Mas naro-naro kayak gitu malah banyak makhluk yang datang ke sini. Jadi nggak heran kalau rumah Mas itu auranya nggak enak banget. Nggak ada apa-apa, Pak. Nyatanya saya aman-aman aja di sini. Benar. Aku sih ngerasa masih ada salah satu ruangan yang energinya itu lebih besar, Kak. Mas yakin nggak ada ruangan ritualnya? Nggak ada. Cuman ini aja, ini gudang. Tunggu deh. Aku ngerasain banget nih dari pas sebelum datang ke ruangan ini. Itu ada pintu, itu ruangan apa ya, Mas? Jangan, ini jangan. Jangan. Tunggu deh, ini ruangan apa? Nggak boleh, ini udah rusak. Taruhnya roboh. Oh, ini udah roboh terus Mas tutupin kayak gini. Iya. Iya, lagi pula Mas kok kayak ragu sih. Iya, tutupin gitu emang Ya kita kenapa? lihat aja deh. Boleh? Tapi jangan pernah menyita barang-barang yang ada di sini ya. Iya, Mas. Saya nggak akan nyita apapun, tapi saya mau ngeliat ruangan yang di dalam ini, boleh? Oke. Tuh kan? Nggak ada apa-apa. Hah? Oh, Nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Gimana, Kak Sri? Please. Lihat sini, Mas. Bang, masuk aja, Bang. Oh, jadi ini yang kata Mas tadi ruangannya nggak ada apa-apa? Oke, pemirsa, sekarang pertanyaan saya dari tadi itu udah kejawab. Ternyata energi yang besar yang saya rasain di ruangan tadi, sepanjang kita masuk ke ruangan 1, 2, dan sebagainya, ini adalah tempat ritual. Mas masih sering melakukan ritual itu di sini sampai sekarang? Iya.
aku lihat pemirsa di sini tuh banyak banget makhluknya. Di tempat yang sekarang kita datengin ini banyak banget sosok-sosok yang mereka ngerasa ini adalah tempat mereka. Jadi kehadiran kita di sini dibikin gak nyaman, Kak. Saya mau kasih unjuk Mas, kalau saya yakin banget kalau makhluk di sini itu emang nggak baik, negatif banget dan membahayakan diri Mas Tio sendiri. Gini aja deh, kita keluar semua di sini, tapi saya minta buat Kak Sri siapin lock kamera di sini. Oh, silakan. Oke, aku siapin ya. Kak tolong ya siapin. Mas Tio, ini nanti di lock kamera, tapi saya minta Mas Tio tetap di sini ya, karena saya akan ngebuktiin ke Mas Tio kalau mereka itu emang jahat. Kita buktikan. Oke pemirsa, sekarang kita mau ngeliat Mas Tio di ruangan itu, dan seperti yang tadi saya bilang, kalau saya yakin banget eksistensi dari si makhluk yang tadi nantangin itu pasti ada. Ini kalau kamu lihat Prisly, udah ada makhluk apa aja di sini? Emang rame Kak, makanya tadi aku bisa tiba-tiba ngarah ke ruangan itu karena emang banyak kayak aku ngedengar suara-suara tangisan, ketawa. Tapi langsung ditutupin gitu ya, aku makin yakin kalau ada sesuatu di ruangan itu. Oh berarti bukan hanya kuntilanak yang temannya dia itu? Iya, ada sosok hitam besar gitu. Kok dia nyalain? Saya kasihan kalau misalnya barang-barang itu emang gak kita sita, itu akan berefek ke tubuhnya Mas Tio. Aku ngelihat ada makhluk di sini, pemirsa. Ada perempuan. Jadi kayak tadinya dia kayak apa ya? Aku ngeliat kayak cahaya tiba-tiba menyerupai perempuan. Mukanya hancur di belakangnya Mas Tio. Tapi kalau dilihat dia kayak ngerasa nyaman ya di sini. Karena mungkin itu emang tempat biasa ya Kak untuk dia ngelakuin ritual atau untuk dia melakukan suruhan dari si makhluk-makhluk itu. Sekarang ini orangnya makin dekat sih pemirsa. Jadi makin banyak yang datang ke ruangan Mas Tio sekarang. Tapi sosok-sosok di situ nggak suka sama keberadaan kita. Iya Kak, dari awal yang pas tadi Kakak coba buat nanya di mana ruangannya, aku tuh ngelihat sosok kuntilanak. Dia ngetawain dan dia kayak mau nyamperin nyekek gitu. Makanya pas aku nengok dia malah menjauh. Tapi Mas Tio kan bilang itu temen dia. Dan aku yakin sih kalau sosok itu pun kayak tadi yang aku lihat auranya berubah jadi merah, bener-bener merah. Itu mungkin artinya kalau dia juga marah kali sama Mas Tio. Karena kan tadi Kakak juga maksain masuk kan. Ya kalau nggak masih masuk. Kita nggak mungkin tahu Ya, ruangan kita ini, nggak ya tahu. benar. Mirsa, sosok kuntilanak yang bermuka hancur itu yang aku lihat tadi di belakang Mas Tio sekarang kayak makin besar sosoknya. Berarti dia pun terbiasa ya berkomunikasi sama si kuntilanak itu ya? Iya Kak, kelihatannya kayak gitu. Dia nunduk banget, mungkin kayak apapun yang diminta disuruh sama si sosok kuntilanak itu diikutin sama Mas Tio. Nah aku bilang pas tadi masuk ruangan ini, rumah dia beda banget sama rumah yang lain. Tuh, oke, pemirsa di sini Mas Tio minta ampun ke sosok kuntilanak yang bermuka hancur tadi. Dan sosok itu sekarang lagi ngeliat mukanya Mas Tio. Aku yakin nih Kak, setelah ini pasti ada sesuatu yang memancing untuk si sosok itu nunjukin ke kita eksistensinya. Jadi kayak ketakutan Tuh. gitu. Iya, dia minta ampun. Nah, sosoknya itu kayak ngeliatin ke muka dia. Oke, ini lukisannya jatuh tiba-tiba tadi. Makin takut Mas Tio-nya. Dia minta ampun. Dan aku ngelihat sosok itu makin deket ke badannya Mas Tio. Sekarang dia ada di punggungnya Mas Tio. Itu bukan belatung yang tadi? Iya. Dia mau ngapain? Dimakan. Tapi ini dia udah nggak sadar? Atau masih setengah sadar? Iya.
Ini sosok itu, oke, sekarang sosok perempuan kuntilanak yang bermuka hancur tadi sekarang masuk ke tubuhnya Mas Tio. Itu daging busuknya itu juga. Tuh, kamera tiba-tiba blur juga pemirsa. Energinya makin besar. Jadi setelah sosok itu makan belatung dan daging busuknya, energinya makin besar pemirsa. Ini sosok itu mulai menguasai tubuhnya Mas Tio. Mas Tio mainin rambutnya. Iya, kayak mainin rambut gitu ya. Ini tapi masih aman, Fris? Masih Kak, nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Soalnya aku juga mau tahu sebesar apa energi si kuntilanak itu. Fris. Ayo Kak, kita harus ke sana. Ayo. Bang. Ini nggak benerin, Bang. Mas Tio! Astagfirullahaladzim. Mas, Kak, tolong Kak. Sadar, Mas. Aku minta lada dong. Kita harus sadarin. Oke pemirsa, yang aku lihat itu udah bukan Mas Tio lagi. Sosok kuntilanak yang tadi sempat nantangin aku di luar, itu masuk ke tubuhnya Mas Tio. Sadarin deh. Adit. Lada. Kakak tahan ya, Kak. Keluar kamu dari badan ini. Air, aku minta air. Sorry. Kak, tahan, Kak. Oke pemirsa, sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Tio ini udah pergi. Ya ampun, tadi bisa kita lihat sendiri banyak kejadian aneh di sini. Kak, ini mumpung Mas Tio-nya nggak sadar gini. Kayak ini mendingan semua barang-barangnya Kak sita deh, biar aku. Sorry Kak. Sekalian ya Kak, boneka-boneka yang di ruangan itu diambil juga ya Kak. Oh, bonekanya. Iya, semuanya, pokoknya semuanya kita ambil. Oke pemirsa, yang tadi aku bilang sebelum di lock kamera, emang eksistensi dari makhluk-makhluk yang ada di sini itu kerasa banget. Dan aku yakin banget kalau sosok ini emang benar-benar niat untuk mencelakakan Mas Tio. Mas Tio. Mas Tio, sadar Mas Tio. Mas. Mana barang-barang saya? Kenapa disita? Mas senang dulu. Ini yang tadi saya bilang, saya mau ngeliat dan saya mau nunjukin ke Mas Tio kalau makhluk itu emang negatif. Kak, aku minta tolong ambilin handycam yang lo kamera tadi ya. Oke. Nih, Mas Tio nanti lihat sendiri ya Mas Tio kayak apa. Mungkin emang Mas Tio nggak sadar, nggak ngerasain apapun. Saya mau nanya sebelumnya, Mas Tio sering ada luka nggak di tubuh Mas Tio? Ya luka tiba-tiba. Ya, ada. Banyak. Lumayan banyak. Mas. Lumayan di sini sama sini. Oke, Mas Tio. Tadi Mas Tio udah lihat sendiri kan? Kalau Mas Tio tadi ngejedot-jedotin kepala Mas Tio. Saya mau ngasih tahu makhluk yang Mas Tio puja atau Mas Tio melakukan ritual ke makhluk-makhluk itu, dia itu mau mencelakakan Mas Tio tanpa Mas Tio sadari. Jadi apa yang dia suruh ke Mas Tio untuk melakukan ritual yang seperti apapun itu, ya tujuannya itu satu, mau bikin Mas Tio sampai meninggal. Jadi sekarang Mas Tio udah sadar kan, saya udah berhasil nunjukin ke Mas Tio seperti apa makhluk itu dan gimana pengaruhnya ke tubuh Mas Tio. Makanya jadi semua barang-barang itu saya sita ya Mas. Ya, saya terima kasih sama Mbak Pristi. Iya, sama-sama. Karena udah membantu saya ada di sini. Iya Mas Tio, setelah kejadian ini saya minta tolong ke Mas Tio untuk berubah. Jangan pernah melakukan ritual apapun itu dalam bentuk apapun itu pokoknya. Jadi kalau Mas Tio sekarang udah sadar, berubah jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya Mas. Iya, terima kasih sekali. Pemirsa, seperti yang biasa saya bilang, nggak ada pengaruh baik apabila kita melakukan ritual atau perjanjian dengan makhluk seperti itu. Jadi
Jadi jangan pernah mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh partisipan. Yuk Mas. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dwi dan Tio. Dua-duanya adalah pelaku mistis, tapi dengan background yang berbeda. Dwi, dia karena sakit hati akhirnya melakukan ritual yang sebenarnya dari korban menjadi pelaku. Dan dia mengaku telah nikah dengan orang mati. Ya, dan Tio tadi merasa punya ilmu sebagai seorang pemuja dan pengabdi setan, pengabdi iblis. Akhirnya malam hari ini datang ke sini untuk menantang Roy Kiyoshi. Bahkan persahabatan yang ditawarkan oleh Roy malah ditanggapi dengan yang tidak semestinya, dengan kaki. Gimana tanggapan kamu, Roy? Untuk Dwi dan Tio ya sebenarnya kalau ya sama-sama lah pelaku mistis. Namun Dwi juga punya karakter yang keras juga mungkin terhadap Regina ya, Mbak Regina. Dan Tio bedanya Tio menantang Roy. Jadi ya kayak gitu aja. Tapi dua-duanya sebenarnya kasihan. Mereka tuh terjebak dalam lingkaran yang nggak bisa keluar gitu. Jadi sebenarnya susah untuk keluar dari kebencian tau. Dan dia intinya nggak bisa memaafkan. Emang gitu bisa ya. tidur tenang ya dengan kayak banyak Iya, kebencian rasa kesel, gitu. rasa dendam, Tapi rasa kayaknya marah kalau- gitu. Tapi Iya, kalau tenang. untuk mereka kayaknya bisa-bisa aja karena sudah menyatu dengan itu loh. Tapi dengan setiap hari berarti kan yang dilihat adalah musuh. Iya, Iya. itu dia. Yang Mbak Dwi tadi lihat dia musuh, Tio lihat saya musuh. Tapi setelah malam hari ini gimana kamu melihat Dwi dan Tio, Roy? Semoga saya berharap mudah-mudahan mereka berdua tuh bisa lebih dewasa deh dan nggak menyakiti orang lain. Yang penting sih sebenarnya attitude sama manner. Iya. Itu penting. Attitude ya sama manner itu paling penting. Ya, attitude is everything. Attitude is everything. Iya. Regina, ada komentar? Ya, aku hari ini mendapatkan banyak pelajaran banget Mas Roy dan Mas Bayu. Apa artinya? Karena memang yang tadi bilang attitude itu sangat nomor satu. Tapi yang kedua tuh emang kita lihat balik lagi ya keimanan kita. Penting Betul. sekali. Jadi Betul. keimanan kita memang siapapun diri kita, apapun latar belakangnya, rasa sebesar apapun sakit hatinya kita, tetap keimanan kita sebagai umat beragama harus ada. Artinya apapun agamanya. Karena masing-masing agama kan mengajarkan keyakinan yang pasti masing-masing punya dasarnya iman. Jadi harus dari diri kita untuk keyakinan kita harus ditingkatkan lagi, Mas. Yang kedua harus bisa memaafkan dan ikhlas dalam hati kita. Karena dendam, amarah ternyata tidak akan membuat kita menjadi lebih baik gitu. Yang ada malah akan menjadi kehidupan kita malah jauh lebih buruk dibandingkan apa yang kita niatin awalnya seperti itu. Ini pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua. Nah, ngomong-ngomong yang terkait dengan Mbak Regina, saya tuh dari tadi penasaran deh. Berarti Anda sendiri udah move on dari masa lalu Anda? Kalau aku alhamdulillah Mas Roy. Jadi kalau aku terus terang, kalau kita perempuan pasti mungkin kalau sudah tadi mungkin si Mbak Dwi itu ya, dia berkali-kali, aku bisa ngerasain mungkin satu kecewa, dua kecewa, apalagi terus-terusan ya dikecewakan dalam hal percintaan itu pasti hal yang paling sangat menyakitkan dan sulit dilupakan. Dan artinya sekarang udah ada yang baru nih. Alhamdulillah didoakan saja, tapi udah ya sekarang alhamdulillah udah ada, artinya udah Duda. ada. Hah? Duda. Enggak. Pokoknya yang penting alhamdulillah sekarang saya sudah bahagia dengan hidup saya sekarang gitu kan. Yang penting sudah bisa mengisi hari-hari saya gitu kan. Baik. Dan bisa pasti tambah meningkatkan keimanan saya lagi Kami daripada harap sebelumnya. yang terbaik ya. Yang terbaik dan terakhir. Thank you. Yang terbaik, terakhir dan bahagia. Bahagia itu. Iya. Baik, terima kasih. Terima Oke. kasih Regina. Sudah hadir di Menembus Mata Batin. Jangan kapok-kapok ya Mbak ya. Nggak kapok, asal jangan yang tadi kapok-kapok lagi. Iya, oke. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima penjelasan kasih. pencerahannya malam hari ini. Sama-sama.